Pada slide ini, kita melihat contoh data yang dapat dianalisis menggunakan asosiasi dalam konteks blockchain. Berbeda dengan e-commerce atau fintech biasa, data blockchain banyak berkaitan dengan alamat wallet, jenis token, smart contract, dan aktivitas on-chain. Misalnya, alamat wallet tertentu mungkin sering berinteraksi satu sama lain dalam pola transaksi yang sama. Jenis token tertentu juga bisa sering dipindahkan bersama dalam satu sesi atau satu blok transaksi. Selain itu, aktivitas smart contract dapat dianalisis untuk melihat keterlibatan wallet dalam protokol tertentu. Dalam on-chain analytics, analisis asosiasi dapat membantu memetakan perilaku jaringan, mendeteksi potensi fraud, dan memahami ekosistem transaksi. Bagi mahasiswa BAI, topik ini sangat relevan karena dapat dipadukan dengan graph analytics untuk menghasilkan analisis jaringan blockchain yang lebih mendalam. Pada slide ini, kita melihat bahwa analisis asosiasi juga dapat diterapkan di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam pendidikan, asosiasi dapat digunakan untuk melihat materi apa saja yang sering diakses bersama oleh mahasiswa, pola mahasiswa dalam mengerjakan tugas secara berurutan, serta keterkaitan antara penggunaan LMS dengan aktivitas forum. Selain itu, analisis ini juga dapat membantu menemukan kombinasi aktivitas belajar yang berhubungan dengan performa akademik tinggi. Hasilnya dapat digunakan untuk merancang pembelajaran yang lebih adaptif dan sesuai kebutuhan mahasiswa. Sementara itu, dalam bidang kesehatan, asosiasi dapat digunakan untuk melihat gejala yang sering muncul bersama, menganalisis kombinasi obat, memahami pola layanan kesehatan, dan mendukung keputusan klinis. Namun, interpretasi di bidang kesehatan harus dilakukan sangat hati-hati karena dampaknya berkaitan langsung dengan keselamatan pasien. Pada slide ini, kita membahas market basket analysis, yaitu bentuk paling populer dari analisis asosiasi. Konsep dasarnya sederhana, yaitu melihat produk apa saja yang sering muncul bersama dalam satu keranjang belanja. Misalnya, pelanggan yang membeli kopi juga sering membeli gula, atau pelanggan yang membeli mie instan sering membeli telur. Dari pola seperti ini, pelaku bisnis dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Manfaatnya antara lain membuat paket promosi, menempatkan produk yang saling berkaitan secara berdekatan, atau menampilkan rekomendasi otomatis di aplikasi. Dalam konteks Indonesia, market basket analysis sangat relevan untuk minimarket, UMKM online, marketplace, dan layanan grocery digital. Dengan metode ini, data transaksi yang terlihat sederhana dapat diubah menjadi insight yang berguna untuk strategi penjualan dan pengalaman pelanggan. Pada slide ini, kita melihat contoh aturan asosiasi sederhana yang sering digunakan untuk menjelaskan konsep dasar association rules. Bentuknya sangat mudah dipahami, yaitu jika suatu kondisi terjadi, maka kondisi lain cenderung ikut terjadi. Misalnya, jika pelanggan membeli kopi, maka cenderung membeli gula. Jika transaksi dilakukan lewat pesan instan, maka cenderung menggunakan COD. Contoh lain, jika merchant aktif di kanal digital, maka cenderung juga menerima pembayaran digital. Atau, jika pengguna sering membeli produk bayi, maka cenderung membeli susu dan popok. Sekilas, aturan seperti ini terlihat sederhana, namun dalam data mining, aturan tersebut menjadi kuat ketika didukung oleh ukuran kuantitatif, yaitu support, confidence, dan lift. Jadi, bukan hanya berdasarkan dugaan, tetapi berdasarkan pola yang benar-benar muncul dalam data transaksi. Pada slide ini, kita membahas mengapa lift menjadi ukuran yang sangat penting dalam analisis asosiasi. Jika kita hanya melihat support dan confidence, terkadang sebuah aturan terlihat kuat, padahal sebenarnya hanya mengikuti pola umum dalam data. Misalnya, dalam suatu platform, metode pembayaran COD sangat dominan. Akibatnya, banyak aturan akan tampak memiliki confidence tinggi menuju COD. Namun, pertanyaannya adalah, apakah hubungan itu benar-benar khusus, atau hanya karena COD memang sering digunakan oleh hampir semua pengguna? Disinilah lift dibutuhkan. Lift membantu membandingkan kekuatan aturan dengan peluang normal kemunculan item. Jika lift lebih dari satu, hubungan lebih kuat dari kebetulan. Jika sama dengan satu, netral. Jika kurang dari satu, hubungannya lemah. Karena itu, lift harus selalu dibaca bersama support dan confidence. Pada slide ini, kita membahas cara membaca sebuah rule asosiasi secara lengkap. Dengan contoh rule, pesan instan menuju COD. Langkah pertama adalah membaca support. Support menjelaskan seberapa sering kombinasi pesan instan dan COD muncul dalam seluruh transaksi. Jika support tinggi, berarti pola ini relevan secara skala. Langkah kedua adalah membaca confidence. Confidence menunjukkan peluang pembayaran COD ketika transaksi dilakukan melalui pesan instan. Semakin tinggi confidence, semakin kuat kecenderungan kondisionalnya. Langkah ketiga adalah membaca lift. Lift membantu menilai apakah hubungan tersebut lebih kuat dibandingkan kebetulan biasa. Jika lift lebih dari satu, maka asosiasi memiliki keunikan.
Langkah terakhir adalah mengambil keputusan. Jika support tinggi, confidence tinggi, dan lift lebih dari satu, maka rule tersebut layak dipertimbangkan untuk strategi bisnis. Pada slide ini, kita membahas cara memilih rule asosiasi yang bagus. Rule terbaik bukan selalu rule dengan angka paling tinggi, tetapi rule yang paling bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti. Pertama, rule harus memiliki support yang cukup, artinya pola tersebut cukup sering terjadi dalam data. Kedua, confidence juga perlu cukup tinggi, sehingga aturan tersebut meyakinkan secara kondisional. Ketiga, nilai lift sebaiknya lebih dari satu, agar hubungan yang ditemukan bukan sekadar kebetulan. Keempat, rule harus masuk akal secara domain, yaitu relevan dengan konteks bisnis atau bidang yang sedang dianalisis. Terakhir, rule harus bisa ditindaklanjuti, misalnya digunakan untuk promosi, rekomendasi, segmentasi, atau deteksi fraud. Jadi, kualitas rule tidak hanya dilihat dari statistik, tetapi juga dari manfaat praktisnya. Pada slide ini, kita membahas beberapa tools dan library yang dapat digunakan untuk analisis asosiasi. Untuk pembelajaran awal, Excel dapat digunakan karena sederhana dan mudah dipahami, terutama untuk contoh kecil. Jika analisis sudah lebih serius dan melibatkan data besar, Python menjadi pilihan yang sangat kuat. Selain itu, R juga dapat digunakan untuk analisis statistik yang lebih mendalam. Bagi pengguna yang menyukai antarmuka visual, RapidMiner dan Orange Data Mining bisa menjadi alternatif karena lebih interaktif. Dalam Python, beberapa library penting antara lain Pandas untuk pengolahan data, MLXten untuk algoritma a priori dan association rules, NumPy untuk komputasi dasar, Matplotlib untuk visualisasi, serta NetworkX untuk menampilkan hubungan antar item sebagai jaringan. Pemilihan tools bergantung pada tujuan, skala data, dan tingkat kemampuan pengguna. Pada slide ini, kita membahas output utama dari analisis asosiasi yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Pertama adalah antecedent atau A, yaitu item atau kondisi awal dalam sebuah aturan. Ini menjawab pertanyaan, apa yang muncul lebih dulu atau menjadi dasar rule. Kedua adalah consequent atau B, yaitu item atau kondisi yang cenderung mengikuti A. Berikutnya adalah support, yang menunjukkan seberapa sering A dan B muncul bersama dalam seluruh transaksi. Confidence menunjukkan seberapa kuat aturan secara kondisional, yaitu peluang B muncul ketika A sudah ada. Sementara itu, lift menunjukkan apakah aturan tersebut lebih kuat daripada pola umum atau hanya kebetulan. Jadi, angka-angka dalam output asosiasi bukan sekadar hasil komputasi, tetapi dasar untuk menilai apakah sebuah rule benar-benar bermakna dan layak digunakan. Pada slide terakhir ini, kita dapat menyimpulkan bahwa analisis asosiasi merupakan salah satu teknik penting dalam data mining yang sangat relevan untuk berbagai bidang, seperti artificial intelligence, blockchain, fintech, e-commerce, dan data science. Kekuatan utama dari analisis asosiasi terletak pada bentuk rule yang sederhana, yaitu jika A terjadi, maka B cenderung ikut terjadi. Meskipun sederhana, rule ini mampu mengubah data transaksi menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti. Namun, keberhasilan analisis asosiasi sangat bergantung pada kualitas data, pemilihan threshold yang tepat, serta interpretasi yang hati-hati berdasarkan konteks domain. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan ekosistem digital membuat analisis asosiasi semakin strategis, baik untuk riset akademik maupun kebutuhan industri. Dengan memahami materi ini, mahasiswa diharapkan mampu membaca pola data secara lebih kritis dan aplikatif.